Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku, malam ini malam 31 Desember 2023. Ya, saat nanti 12 atau jam 00 akan berubah menjadi tanggal 1 Januari 2024. Berkaitan dengan perjalanan waktu dari menit, jam, hari, pekan, dan bulan, dan tahun, ini harus kita perhatikan baik-baik. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan setiap diri hendaklah memperhatikan apa yang akan dikerjakan untuk hari esok. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang Anda kerjakan. Saudaraku, berkaitan dengan masalah satu aktivitas pekerjaan apapun, amal ibadah dan sebagainya, apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini harus kita perhatikan baik-baik. Apakah perbuatan kita tahun ini sama dengan tahun kemarin? Itu namanya rugi. Apabila tahun ini kita ini lebih jelek dari tahun kemarin, adalah celaka. Dan yang paling beruntung adalah tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Itulah keberuntungan. Oleh karena itu, apapun yang akan kita kerjakan, mari perhatikan apakah ada nilai-nilai pahala atau perbuatan dosa, sikap, langkah, pekerjaan, perbuatan yang kita kerjakan dalam mengisi waktu sehari-hari, sehingga kalau kita salah berbuat maka akan diperhitungkan. Sebab apa? Sebab apa yang kita kerjakan Allah tahu. Oleh karena itu, segala aktivitas apapun hendaknya bermuara ke hari esok. Kalau seorang pelajar, pemuda belajar dengan baik, kemudian setelah lulus dia mencari pekerjaan, bekerja dengan baik, terus dia berupaya agar di masa tuanya dia akan mendapatkan sesuatu yang ketenangan dan kenyamanan, itulah hari esok buat di dunia ini, ya. Sehingga sampai menuju masa tua dan masa menanti kematian. Nah, setelah mengalami kematian berarti ada hari esok di akhirat. Oleh karena itu, segala apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan ini, jangan sampai kemudian tidak menghasilkan sesuatu yang positif, penilaian pahala untuk bekal di akhirat. Ya, oleh karena itu, ya, Allah mengingatkan, jangan sampai kita yang rasa beriman kemudian diperintahkan untuk bertakwa dan melakukan perbuatan diperhitungkan apa yang kita kerjakan, ya, atau kita lupa. Nah, wala takunu kalladzina nasullaha fa amsahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kita sekali-kali lupa kepada Allah. Nanti Allah akan melupakan kita. Dan orang yang lupa kepada Allah adalah orang-orang fasik, orang-orang yang melakukan kedurhakaan, orang-orang yang lalai dalam kehidupannya. Dia merasa harus mengerjakan satu perintah Allah, dia tunda-tunda, dia lalaikan, dia abaikan, sehingga jadilah orang yang fasik. Nah, oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi orang fasik atau apalagi munafik, ya. Makanya perhatikanlah apa yang kita kerjakan. Apakah bernilai positif untuk hari esok? Ya, apakah perbuatan kita ini baik yang akan mendulang kita mendapatkan nilai pahala dan bisa masuk surga? Atau kebalikannya? Apa yang kita kerjakan bernilaikan dosa, akhirnya kita akan mendapatkan imbalan di neraka. Ya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penghuni surga dan penghuni neraka. Tidak, penghuni neraka dan penghuni surga itu tidak sama, tidak, ya. Tidak
sama. Penghuni neraka dan penghuni surga itu nggak sama. Sebab penghuni surga itu adalah penghuni yang mendapatkan keberuntungan. Saudaraku, oleh karena itu ya, apa yang kita kerjakan sebagai pemimpin keluarga, bagaimana mengatur dan menata keluarganya. Sebagai pemimpin masyarakat, ormas, lembaga dan sebagainya, organisasi apapun, harus juga merencanakan apa yang dikerjakan untuk hari esok. Misalkan ketua partai, apa yang dia kerjakan, dia upayakan agar dalam berpartai itu bagaimana bisa mensejahterakan rakyat kalau memang dia jadi anggota DPR mewakili rakyat. Demikian kalau jadi pemimpin, bupati, wali kota, gubernur atau presiden. Apa yang dia kerjakan kira-kira? Pekerjaan pemimpin itu bisa mendulang nilai-nilai kebaikan dan kebajikan untuk seluruh rakyatnya, hingga apa yang dia kerjakan menjadi satu amal baik ladang untuk menuju ke akhirat. Jangan sampai sebuah rencana yang harus dikerjakan dengan baik, rencananya rencana negatif, rencana yang tidak positif, ya, rencana negatif yang akhirnya membuat orang jadi kecewa setelah memilih seorang pemimpin, pemimpinnya tidak sesuai dengan harapan rakyatnya, pemimpinnya mendustakan rakyat, pemimpinnya tidak membahagiakan rakyatnya, program-programnya tidak nyambung dengan keharapan rakyatnya. Rakyat dikecewakan. Jangan sampai seperti itu. Ya, seorang Muslim yang menjadi pemimpin adalah diberi amanah agar kepemimpinannya itu dengan harapan rakyat menjadi sesuatu yang menyatu, klop, maunya rakyat dan maunya pemimpin menjadi satu hal yang berkesinambungan. Ya, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, Allah rela dan kita pun yang beriman rela. Jadi sama-sama mau ya ketemu antara orang yang beriman dengan harapan Allah agar orang itu bisa baik, maka ada satu kesinambungan. Saudaraku, ketika apa ya yang direncanakan itu sesuatu hal yang kurang baik, berarti dari pola pikir yang kurang baik. Benar ya, karena pikirannya kurang baik, maka terlontarlah kata-kata, janji-janji, hal yang sebagainya yang kurang baik, yang kemudian menelurkan amal perbuatan karakter yang kurang baik. Nah, disinilah ya, pikiran yang kurang baik, pikiran yang kotor menghasilkan perkataan yang kotor dan menghasilkan sebuah amal perbuatan karakter yang kotor. Harusnya pikiran itu harus terkendali oleh hati. Hati bisa mengendalikan pola pikir. Ya, ketika pikiran itu menjurus kepada yang negatif, hati mengendalikannya. Nah, bagaimana supaya hati itu bisa mengendalikan pikiran-pikiran yang kurang baik? Maka dengan iman, dengan nilai-nilai spiritual, nilai Islam, Al-Quran, untuk menuntun pikiran agar tercerahkan dan melontarkan, menghasilkan, mengeksplorasi perkataan-perkataan yang baik yang menghasilkan perbuatan yang baik. Jangan sampai ya akibat perbuatan buruk, dari kata-kata yang buruk, dari pikiran yang kotor, Victor, kemudian dari hati yang kurang baik, hati yang busuk. Nah, marilah ya kolaborasikan antar hati, pikiran, perkataan dan perbuatan. Ini satu hal yang harus lebih baik di tahun yang akan datang ya. Kolaborasi sehingga menghasilkan sebuah karya, sebuah amal perbuatan yang positif. Demikian saudaraku, mudah-mudahan ini sebagai sebuah evaluasi kita setiap tahun. Kalau kita menjelang ada hitungan tahun, kita harus mengevaluasi diri, mengevaluasi ke depan supaya lebih baik. Sebab apa? Sesuatu yang baik insya Allah akan menelurkan hal-hal yang baik untuk semuanya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.